Yang meriah untuk home band kita dari Gamma Band di kesempatan kali ini sudah menghibur kita semua. Halo, apa kabar pemirsa di rumah dan juga penonton di studio. Kita berjumpa lagi dalam acara Opsi Obrolan Psikologi, sebuah program yang merupakan hasil kerjasama dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan TVRI Stasiun Daerah Istimewa Yogyakarta. Di setiap minggunya kita akan membahas topik yang selalu menarik begitu, termasuk minggu ini dan hari ini kita akan membahas mengenai perjalanan belajar seorang yang menyandang disabilitas intelektual begitu. Ini mungkin bagi sebagian orang di antara Anda merupakan hal yang baru begitu, tetapi mereka ada di tengah-tengah kita. Jumlahnya juga tidak sedikit. Kita harus juga memahami seperti apa mereka sehingga mereka bisa merasa ada dan sama dengan yang lain. Nah, untuk membahasnya kita sudah kedatangan tamu-tamu yang istimewa. Pertama adalah dosen psikologi Universitas Gadjah Mada. Beliau adalah Ibu Elga Adriana, SPSI, MED, PhD. Dan yang berikutnya kita kedatangan individu dengan disabilitas intelektual. Beliau adalah Christopher Florenzo Raditya Setadewa atau Seta. Langsung saja kita panggilkan keduanya, kita beri tepuk tangan untuk narasumber saya yang luar biasa hari ini. Selamat datang Ibu Elga dan Seto. Apa kabar Seto? Baik. Alhamdulillah. Oke, mari silakan duduk dulu. Seto ada di tengah, boleh. Ibu Elga yang ada di ujung. Iya, tadi sudah dibuka penampilan dari Gamma Band dengan lagu yang luar biasa begitu. Teman-teman ada Sofi, Arthur, Topas dan juga Raffi. Nanti nyanyi lagi. Ini kayak nonton konser gitu ya, nanti ada kesempatan 2 dan ketiga. Termasuk kita juga kedatangan teman-teman mahasiswa dari IUP Psikologi UGM. Apa kabar teman-teman? Baik, aduh kok kayaknya lemes. Sekali lagi, apa kabar teman-teman? Baik. Oke, tepuk tangannya boleh? Iya, luar biasa. Dan untuk memahami seperti apa topik yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, kami akan menayangkan visual berikut ini.
Setiap langkah kecil punya arti. Bagi sebagian orang, belajar mungkin hal biasa. Tapi baginya, setiap pengalaman adalah keberanian untuk tumbuh dan menghadapi dunia. Belajar baginya bukan hanya tentang pelajaran, tetapi tentang keberanian memahami dunia dan menemukan makna di setiap proses kecil. Nyari apa, Seto? Nyari mentega ya? Sama telur. Iya pemirsa, kita lanjutkan kembali obrolan psikologi hari ini. Mau tepuk tangan boleh banget loh ya. Oke, seperti yang sudah kita saksikan bersama baru saja mengenai visualisasi cuplikan perjalanan dari Seto ini, itu ke Australia. Australia, nanti cerita banyak tentang perjalanannya. Tadi saya tanya, ini perjalanan pertama ke luar negeri atau enggak? Ternyata pernah ke Singapura juga ya. Wah, luar biasa perjalanannya. Ibu Elga Andriana, dosen psikologi UGM. Mungkin ada beberapa pemirsa saya mewakili di sini, ada yang belum mengerti sebetulnya disabilitas intelektual. Itu pengertiannya seperti apa? Ya, jadi orang dengan disabilitas intelektual itu biasanya mengalami dua hambatan. Ya, yang pertama kesulitan untuk memahami hal-hal yang bersifat kompleks atau abstrak, begitu ya. Dan satu lagi masalah kemampuan adaptif. Mungkin kalau dulu biasanya hambatan disabilitas intelektual itu diukur hanya dari skor intelijensi saja, Mas. Okay. Ya, kalau orang tipikal skor intelijensinya 100, teman-teman dengan disabilitas intelektual biasanya di bawah 70 begitu. Tapi itu dulu. Sekarang pengertiannya sudah bertambah dengan melihat dari kemampuan adaptifnya. Ya. Jadi kemampuan untuk hidup mandiri, melakukan tugas-tugas sehari-hari secara mandiri seperti itu. Dan itu bisa diterapi, Ibu? Jadi terapi dalam hal ini mungkin ini ya Mas ya, support system di mana misalnya kaitannya dengan kemampuan abstraksi atau memahami hal-hal yang kompleks, maka guru atau orang tua atau orang-orang yang terlibat dalam dunia pendidikan menyesuaikan dengan kebutuhannya begitu. Jadi mungkin disederhanakan, diberi gambar-gambar ya, menggunakan prinsip mudah dibaca atau easy read misalnya seperti itu ya. Lalu juga kaitannya dengan kemampuan adaptif, support untuk membangun kemandirian sejak dini untuk mengerjakan hal-hal sendiri secara mandiri. Mungkin makan pakai pakaian ya, belanja tadi ya, masak, macam-macam lah ya. Nanti saya tahu cerita lah gimana belajar mandiri di Sydney sana. Saya tanya ke Seto sekarang. Seto apa yang dirasain ketika misalnya ini kan berarti sekolah di sekolah pada umumnya begitu ya Bu ya. Hanya mungkin lebih bagus di sekolah-sekolah inklusi gitu ya.
Iya, sekolah inklusif Sekolah itu pada dasarnya sekolah untuk semua anak. Oke. Ya, pada umumnya. Pada tadi umumnya yang begitu ya. penggunaan Oke. istilahnya Mas Hendri Oke. tadi Ya, ya. Seto dalam apa namanya belajar gitu, menerima penjelasan dari guru gitu, apa yang terjadi dalam proses belajar mengajar? Misalnya kalau nggak paham itu biasanya Seto protes apa gimana gitu? Kalau untuk masalah paham nggak paham itu mungkin aku tanya ke teman di samping atau Oke. enggak kayak istilahnya edukator pendamping gitulah istilahnya Mas. Terus habis itu tanya, Bu, ini maksudnya apa sih? Terus oh ini pasti ini, dan itu berlanjut sampai lulus gitu. Jadi kayak dari SD itu ya, Bu ini nggak paham. Terus aku bisa sebagai murid itu bisa request ke gurunya. Gitu. Oke, Jadi kayak misalnya request, apa? misalkan kayak, Bu ini materinya disederhanakan dikit atau enggak di Kasih gambar. di post gambar-gambar yang mungkin lebih mudah gitu. Oke, dan Seto lebih mudah ketika menerima pelajaran itu ada gambar yang menyertai, akan lebih paham gitu. Apakah itu juga salah satu metode yang apa namanya bagus untuk memberikan? Iya, betul. Karena mereka, teman-teman dengan disabilitas intelektual itu membutuhkan hal-hal yang sifatnya konkret. Oke. Gitu ya. Jadi mungkin dibantu dengan visual, gambar, atau benda-benda nyata di mana mereka bisa melakukan langsung gitu. Dibanding hal yang abstrak, misalnya tulisan. Ya kalau tulisan juga boleh, tapi tidak jumlahnya nggak banyak dan kata-katanya sederhana gitu ya, Seto ya. Sederhana. Sama mungkin ditambah gambar dikit-dikit gitu misalkan Mas di beberapa soal gitu atau di beberapa yang mungkin ada yang nggak ada yang susah gitu, tapi yang paling susah itu kalau di masa-masa sekolah ya Mas. Oke. Itu ada 2 mata pelajaran. Yang pertama itu matematika yang paling susah. Yang kedua adalah ekonomi. Itu yang Matematika dan ekonomi, ya. itu yang paling susah kalau untuk perhitungan gitu-gitu. Oke, tapi nggak kapok kan ya? Maksudnya susah tapi nggak benci, tapi tetap ingin belajar begitu ya? Tapi ada kapoknya juga sih Mas. Ada kapoknya juga. Tapi yang luar biasa tadi Ibu Elga mengatakan bahwa support system merupakan satu hal yang penting dalam hal ini lingkungan keluarga begitu. Nah, apa yang sebetulnya harus dilakukan oleh orang tua? Tadi sebelum kita take ini juga sudah ngobrol dengan Ayah Seto betapa banyak hal yang dilakukan support system dari orang tua, termasuk juga kakak-kakaknya. Biasanya kakak yang ngasih ini ya penjelasan gitu ya, harus dengan sabar begitu ya. Apa yang kemudian harus dilakukan di lingkungan keluarga, Ibu Elga? Iya, menurut saya yang paling penting itu mendukung kemampuan adaptif Kemampuan anak, adaptif, iya, oke. untuk bisa melakukan banyak hal sendiri, gitu ya. Karena di masa depan mereka kan harus hidup sendiri ya, tidak tergantung dengan orang lain gitu. Jadi sejak dini mendukung anak untuk bisa melakukan banyak hal sendiri, dari hal sederhana seperti makan, pakai baju, menyiapkan keperluan sekolah ya, membersihkan rumah, membersihkan kamar dan lain sebagainya seperti itu. Sampai nanti kalau sudah dewasa mulai banyak kesempatan untuk bekerja sedikit demi sedikit begitu. Itu kemampuan adaptif itu nomor satu menurut saya. Nah, untuk kemampuan pemahaman, nah ini pentingnya untuk mencari sekolah ya dalam hal ini ya dari kecil sampai, kalau di Indonesia mungkin masih sampai di SMA ya. Semoga nanti ke depannya universitas juga mulai banyak membuka diri untuk teman-teman dengan disabilitas intelektual. Di mana memilih sekolah yang betul-betul inklusif dan memberikan akomodasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Begitu. Oke, dan sebetulnya orang-orang atau teman-teman yang memiliki disabilitas intelektual ini secara kasat mata tidak terlihat, tidak bisa dibedakan begitu ya, Ibu ya? Atau Maksudnya bagaimana? secara fisik ya? Secara fisik, dan ini sama halnya dengan teman-teman yang lain. Hanya kebetulan dalam hal ini Seto memiliki apa ya, sifat yang cheerful, yang ceria begitu ya. Jadi artinya gini, tadi dari data dikatakan bahwa ada 1,7% dari populasi. Dan saya tadi sempat ngobrol sama orang tua Seto bahwa karena tinggal di Jogja itu sebetulnya banyak, hanya tidak terlihat gitu. Artinya
kita juga harus paham dan aware bahwa mereka ada dan harus didampingi, jangan sampai kemudian mereka merasa dikucilkan begitu ya Ibu ya. Kalau dari pengalaman Seto sendiri dalam bergaul gitu, teman-teman gimana sama Seto? Baik-baik atau? Kalau teman-teman itu baik-baik sih Mas, karena emang di lingkup sosial, termasuk teman-teman sekolah, terus teman-teman banyak di Jogja itu kayak wah kayak nge-support gitu, kayak contohnya ke Sydney itu ya. Di sini itu kayak dari awal itu kayak aku udah kayak istilahnya apa ya kalau bahasa Jawa, kayak kasih tahu dulu gitu loh. Di orang Jawa kayak diwar-war dulu gitu. Terus kayak ya semangat gitu-gitu. Terus sama teman-teman yang lain itu kayak support ayo gitu. Jadi aku benar-benar kayak enjoy banget ya. Nanti saya penasaran ini tadi visual di awal Seto kayaknya termasuk yang apa ya, termemori banget gitu perjalanan ke Sydney. Nanti kita tengok foto-fotonya ya. Kita lanjutkan dulu setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Opsi Obrolan Psikologi. Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami di Opsi Obrolan Psikologi. Kita masih membahas tema yang menarik, yaitu perjalanan belajar sepanjang hidup seorang dengan disabilitas intelektual. Tadi kita sudah sampaikan di awal mengenai disabilitas intelektual seperti apa, yang jumlahnya juga tidak sedikit di sekitar kita, sehingga kita juga harus aware dan merangkul mereka bahwa mereka sama dengan kita, begitu. Nah, Seto, tadi kayaknya terkesan sekali dengan perjalanan di Australia. Sebelum sama Seto, Bu Elga, perjalanan ke Australia itu dalam rangka apa? Iya, perjalanan kami ke Australia itu dalam rangka belajar ke University of Sydney tentang dua hal Mas. Satu tentang Uni to Beyond dan satu lagi tentang co-teaching gitu. Dan ini disponsori oleh Australia Awards Indonesia. Luar biasa. Dan itu universitas yang ada di peringkat 20 ya? Kalau saya tidak salah, Sydney Uni itu peringkat internasionalnya 20. Dan mereka memiliki metode pembelajaran khusus mereka dengan disabilitas intelektual atau bagaimana, Bu? Mereka sebenarnya menerima semua mahasiswa, termasuk dengan disabilitas apapun gitu ya. Namun untuk disabilitas intelektual mereka punya program khusus namanya Uni to Beyond. Gitu. Uni to Beyond, nanti mungkin bisa kita spill foto-fotonya dulu ya. Foto satunya ya untuk menunjukkan Uni to Beyond, sekiranya bisa ditunjukkan. Itu programnya meliputi apa saja? Nah, ini fotonya nih. Ini foto bersama ini teman-teman mahasiswa Uni to Beyond. Bentar, saya nyari Setonya di mana? Jangan Seto yang moto nih. Oh, beda ya. Enggak ada di situ. Jadi Uni to Beyond itu program di mana orang dengan disabilitas intelektual itu boleh kuliah di Sydney Uni selama 2 tahun, Mas. Ya. Dan setiap semester boleh ngambil berapa mata kuliah, Seto? 1 sampai 2 mata pelajaran. Kalau Seto ngambil mata kuliah apa? Kami di sana hanya 3 minggu. 3 minggu. Tadi Seto tidak mengambil mata kuliah, tapi kami di sana 3 minggu itu intensif mempelajari tentang Uni to Beyond dan juga co-teaching gitu. Nah, mahasiswa dengan disabilitas intelektual di sana boleh kuliah 2 tahun, mengambil 1 atau 2 mata kuliah sesuai minatnya, apapun itu. Kemudian mereka diberi mentor. Gitu. Mentornya adalah mahasiswa lain seperti mahasiswa yang duduk di sini gitu ya, yang bersedia menjadi relawan untuk menemani teman-teman dengan disabilitas intelektual ini kuliah gitu, sehingga nanti ketika kuliah mungkin membantu menjelaskan konsep-konsep yang sekiranya sulit dipahami dengan bahasa yang jauh lebih sederhana seperti itu. Betul-betul didampingi selama perjalanan atau? Iya. Jadi mentornya akan mendampingi selama perkuliahan, seperti itu. Sebenarnya kalau teman disabilitas intelektual tidak minta didampingi juga nggak apa-apa, gitu. Jadi terserah dari
yang bersangkutan gitu ya, yang kuliah kayak gitu. Tapi mereka disediakan mentor seperti itu. Poinnya adalah ketika proses perjalanan belajar mengajar dilakukan, mereka butuh pendamping. Bisa butuh pendamping, bisa juga tidak, tergantung dari masing-masing mahasiswa yang menjalani begitu ya. Dan dosen juga menyesuaikan, meskipun tidak semua dosen, tetapi menurut penjelasan dari City Uni, dosen juga menyesuaikan, misalnya materinya ada yang lebih sederhana yang bisa dipahami oleh teman-teman dengan disabilitas intelektual. Gitu. Tugas juga boleh ikut mengumpulkan tugas sesuai dengan kemampuan mereka, begitu. Proses menyampaikan ilmunya, apakah juga disesuaikan temponya dengan yang lain atau diperlambat sesuai dengan kemampuan? Secara umum mereka dosen-dosen tetap mengajar seperti biasa, oleh karena itu ada mentornya yang nanti bisa menjelaskan dengan bahasa yang jauh lebih mudah. Oke, Seto, kemarin selama berapa minggu, 2 atau 3 minggu? 3 minggu di sana sempat juga belajar atau merasakan atmosfer suasana belajar di universitas tersebut gitu. Apa yang Seto rasakan di sana? Perasaan saya itu benar-benar kayak wow gitu loh Mas. Jadi kayak karena kan pertama kali ke Sydney Uni, lalu juga pertama kali melihat orang-orang tersebut dan wah ternyata yang D itu bukan aku doang, yang lain juga iya gitu. Jadi ini teman juga ini Seto kenal ini siapa sih itu? Oh ya, ini sebelah kanan ini Ben, ini sebelah kanan tuh artinya di kanannya Seto. Kanannya Seto ya. Oke, pakai baju putih. Ya, baju putih. Oke. Ini Ben ini kerja sebagai social inclusion officer. Oke. Terus yang pakai baju kuning ingat nggak siapa? LI. Oh, siapa dia? Dia kerja di lembaga riset atau peneliti. Peneliti juga. Kalau di sebelah kiri Seto siapa? Oke, selama 3 minggu apa yang Seto kerjakan di sana? Yang saya kerjakan itu belajar sih Mas ya, belajar untuk kemandirian gitu. Lalu juga yang paling seru itu belajar dari Ben dan Ellie. Ben dan Ellie ini yang paling seru. Hal sederhana apa yang bisa diingat sama Seto? Misalnya tadi kan disebut belajar mandiri gitu, caranya gimana gitu? Ingat nggak waktu itu? Waktu itu yang paling ingat ya Mas ya, itu untuk yang kayak kalau nyuci kan udah sering. Oh udah sering, hari-hari ya? Jadi udah sering, tapi yang paling itu pakai nentuin arah pakai Gmaps. Oh pakai Gmaps. Jadi baca Gmaps gitu. Jadi kayak kemarin itu ke Sydney Uni gitu dapat itu terus itu banyak lah. Mengakses Maps untuk menuju ke. Oke, luar biasa. Ini ingat nggak nih siapa aja mereka? Yang paling oke itu Ben. Ada Ben yang di sana ya? Sana, terus yang ini aja, ini orang disabilitas juga. Yang orang mana itu? Yang pakai kacamata. Oh sebelahnya Ben? Sebelahnya Ben. Ini kayaknya aku banget deh si Aja ini. Akunya kenapa? Memiliki karakter yang sama? Karakter yang sama dan juga sering berisik. Nyadar, cheerful, ceria gitu ya. Kalau sebelah kiri Ben yang pakai headphone itu apa? Siapa? Ingat? Jadi ini gini Mas, ini kegiatan namanya apa? Fun lunch. Jadi kalau kita balik lagi ke foto yang sebelumnya, itu ada Ben dan Ellie. Ben dan Ellie itu alumni Unit to Beyond. Jadi mereka berdua adalah orang dengan disabilitas intelektual, lulusan Unit to Beyond, yang kemudian diterima bekerja di Sydney Uni. Sebagai staff di CDS, Center for Disability Studies, dan juga staff pengajar. Staff pengajar. Jadi kita kemarin ke sana berdua itu masuk ke kelasnya Ben dan Ellie, melihat Ben dan Ellie mengajar bersama dosen yang lain. Jadi co-teaching. Nah, tadi waktu Seto bilang, Ben itu Social Inclusion Officer atau staff
inklusi sosial karena band orangnya sangat sosial dan cheerful. Ini programnya band, namanya Fun Lunch. Jadi seminggu 2 kali band itu menyelenggarakan makan siang bareng-bareng antara teman-teman dengan disabilitas intelektual dan yang tipikal gitu, mahasiswa biasa. Kami datang makan siang bareng lalu main game ya. Main game waktu itu main Uno dan Seto menang. Wow, keren. Iya, seminggu 2 kali untuk ini supaya supaya kita tuh hidup bareng gitu ya dengan semua orang, termasuk dengan teman-teman yang disabilitas intelektual, makan siang bareng, main game seperti itu. Seru nggak Ben, Seto waktu ikut? Seru banget. Seru banget. Berapa lama? Banyak waktu maamnya atau mainnya? Mainnya. Luar biasa. Tadi Bu Elga mengatakan band ini salah satu alumnus di Unity to Beyond dan dia memiliki disabilitas intelektual dan bekerja di sana. Betul. Artinya dengan predikat atau disabilitas intelektual tidak menghalangi dia memiliki cita-cita dan memiliki pekerjaan gitu. Betul. Nah, kalau Seto sendiri punya cita-cita apa? Kalau aku dari zamanku SMP ya Mas, itu emang aku pengen jadi penyiar radio sih. Oke, penyiar radio, keren. Gitu. Terus terus habis itu penyiar radio dan mungkin banyak banget sih. Banyak banget. Tapi ya intinya cuma itu tadi satu itu. Oke, masih terbayang-bayang jadi penyiar radio ya. Mudah-mudahan kesampaiannya tadi. Atau punya radio sendiri boleh loh. Oke, siapa tahu ya. Dan ini tadi satu hal yang menarik, ini foto band ya. Ini foto band lagi ngajar. Lagi ngajar, oke. Jadi dia ngajar waktu itu bersama Dr. Giselle. Sebenarnya ada 2 dosen lainnya yang paling sering mengajar bersama mereka itu Profesor Mary Ann. Kami waktu itu lihat sendiri bagaimana Profesor Mary Ann ngajar bareng sama Ellie. Tapi waktu itu nggak boleh difoto, nggak boleh di video, jadi kita nggak bawa pulang ya, buktinya gitu. Nah waktu Ben ngajar, saya tanya Ben boleh nggak kita foto? Ben mau gitu, jadi kita foto. Itu nama mata kuliahnya Special and Inclusive Education, mata kuliahnya. Ya. Nah, artinya gini, Bu, ini satu hal yang berseberangan ketika kita membahas mengenai disabilitas intelektual dan di sisi lain penyandangnya juga bekerja di sana dan memiliki profesi yang barangkali juga banyak dilakukan orang normal pada umumnya begitu. Nah, sehingga ketika foto ini dilihat begitu, nggak ada yang percaya bahwa Ben ini adalah penyandang disabilitas intelektual begitu. Nah, apa yang kemudian terjadi? Apakah kemudian ketika dengan sistem pembelajaran yang baik, Ben dan teman-teman termasuk Seto ini juga akan hidup seperti kebanyakan orang, bekerja secara mandiri dan sebagainya? Seperti apa? Iya. Pertama-tama mindset ya. Mindset bahwa semua orang itu punya hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan yang lain. Satu itu dulu, hak untuk bisa kuliah, hak untuk bisa bekerja, itu dulu ya. Lalu kemudian setelah itu memberikan akomodasi supaya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi yang bikin seru banget itu adalah kita tuh ngelihat gimana mereka melakukannya di balik layar gitu. Jadi nggak cuma ngelihat mereka ngajar, tapi semua segala macam persiapan apa sih yang dilakukan supaya Ben dan Ellie ini bisa mengajar. Itu ya yang seru banget di situ. Keseruannya mereka menyiapkan gitu. Jadi sebuah 6 pertanyaan ya Bu ya. 6 pertanyaan dan saut-sautan. Jadi si Ellie kayak latihan gitu. Jadi si Ellie ngomong, terus nanti Giselle-nya ngomong. Jadi kayak ini kamu mau jawab yang ini enggak? Terus nanti dulu aja deh, tak pikir-pikir. Terus ini itu enggak. Jadinya kayak saut-sautan gitu. Tapi untuk itu udah dijawab semua, nanti besok pas pembelajaran berikutnya ya Bu, pembelajaran berikutnya dijelaskan lagi. Iya, jadi kayak bikin PPT-nya pun bareng antara dosen dan Ben dan Ellie misalnya seperti itu. Luar biasa. Nanti kita lanjutkan lagi obrolan menarik ini usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Opsi Obrolan Psikologi.
setia menemani, menunggu waktu terbaik untuk berjalan lagi, mencari yang pantas hadir dalam kereta ini. Say, kau temaniku berlari, antarkan ku untuk menggapai hati. Kau saksi bisu indah jalan cintaku. Kau temaniku kembali, antarkan ku untuk melangkah lagi bersama kencanku. Bersamamu ku melaju. Oke, tepuk tangan untuk penampilan Gama Band, luar biasa. Dan kita masih bersama di Opsi Obrolan Psikologi, masih bersama dengan Ibu Elka dan juga Seto di sini. Dari teman-teman, kalau mau ada pertanyaan boleh. Siapa yang mau bertanya duluan? Oke, dengan siapa, Mbak? Perkenalkan, nama saya Cleo Alicia dari Oke. Fakultas Psikologi UGM. Alicia, Izin oke. bertanya. Mau tanya sama Seto atau Ibu Elga? Ibu Elga. Oke, Ibu Elga, silakan. Oke, izin bertanya Bu, dari pengalaman Ibu, bagaimana Ibu mengetahui apa yang dibutuhkan teman-teman intellectual disability untuk membangun tempat yang lebih inklusif bagi mereka? Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke. Apa yang Bagaimana dibutuhkan? cara Dibutuhkan, Ibu Iya, mengerti Ibu apa yang mengetahui. dibutuhkan. Iya. Kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Buat mengerti apa yang dibutuhkan teman-teman dengan disabilitas intelektual, kita perlu mengenal mereka sih ya, perlu mengenal mereka. Tapi secara basicnya mereka tuh butuh kesempatan buat mandiri, itu nomor satu ya, karena memang apa ya, yang paling jadi PR gitu ya buat teman-teman dengan disabilitas intelektual itu adalah hidup mandiri. Jadi kita dukung mereka untuk bisa melakukan segala sesuatunya itu secara mandiri. Kayak waktu kita 3 minggu di Australia ya, saya hidup 3 minggu bersama Seto di Australia. Apa yang Seto butuhkan saya lihat dari kehidupan sehari-hari gitu ya. Kayak misalnya apa Seto, naik public transport gitu ya, seperti itu. Jadi gimana caranya pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, terus belanja gitu. Ternyata saya paham bahwa Seto sangat kesulitan menghitung uang ya, misalnya seperti itu. Dari observasi sehari-hari aja, kayak misalnya kunci ya Seto ya. Ini jadi pengalaman kami bertiga. Jadi di apartemen kami itu kami punya 3 kunci gitu. Dari mengamati Seto masuk mulai dari pagar rumah, membuka kunci pertama, kedua dan ketiga, ternyata untuk menghafalkan 3 kunci itu gimana Seto waktu itu? Susah. Susah banget. Untuk membedakan kunci 1, 2, 3 itu susah banget ya Seto. Nah, jadi saya mikir ini gimana caranya ya supaya Seto bisa paham kunci yang ini tuh untuk yang pintu paling depan, pintu tengah dan pintu kamar misalnya kayak gitu. Lalu apalagi Seto misalnya nulis gitu ya. Nulis diary. Saya mengamati ketika Seto menulis diary itu agak lama juga ya, agak lama gitu. Terus saya kenalkan pakai timer gitu. Seto ini namanya timer, coba dilihat nanti kalau ini sudah mau selesai kamu harus bisa nulis berapa gitu. Waktu itu berhasil ya. Dalam waktu? Dalam waktu 1 jam gitu ya, dari 40 kata. Jadi 1 jam nulis 40 kata menjadi berapa? 200. Ya 100 sampai 200 kata. Dan itu Seto senang banget ya. Itu bisa? Ya jadi mengamati mereka sehari-hari gitu ya. Dan sebenarnya bertanya ya. Bertanya apa sih yang mereka inginkan, apa sih yang mereka butuhkan gitu. Dan untuk jumlah uang tadi apa yang kemudian membedakan dengan apakah dengan 2 nominal misalnya antara 500.000 dengan 1 juta, Seto tahu mana yang lebih besar, tetapi apa namanya? Bagaimana itu bisa digunakan untuk beli apa saja gitu? Itu yang kesulitan. Bisa sih Mas, tapi kalau untuk kayak
500 atau 1 juta itu yang tengah-tengahnya itu agak susah. Oh, oke. Ya. Nilai uang juga. Nilai uang juga. Nilai barang susah. Oke. Nah, ada pertanyaan yang lain? Oke, dari Perkenalkan, nama saya Lipste, juga dari Fakultas Lisa. Psikologi. Lipste. Oh, Lipste. Dari Oke. Fakultas Psikologi UGM. Oke, mau nanya ke siapa? Bu Elka? Untuk Kak Seto, saya memiliki Oke, pertanyaan. Seto, boleh. Dari pengalaman Kak Seto, waktu di kampus, tantangan apa saja yang paling sering Kak Seto alami dan bagaimana Kakak melewatinya? Terima kasih. Terima kasih ya pertanyaannya. Nah, kalau untuk tantangannya sih, kalau di kampus itu susah dipahami untuk materi gitu. Jadi guru yang ngomong ini kayak contohnya masuk kelas IB gitu kan, atau kelas yang ini to beyond itu guru jadi cepet. Jadi kayak ngomongnya itu kayak semacam kayak Robert, kayak cepet banget gitu. Terus pas waktu aku nge-translatein itu beda jauh artinya. Terus jadi aku mutusin untuk WA sama Bu Elka ya, untuk translate-nya. Ya, jadi ini ceritanya waktu kita di sana, Lipste ya, ngikutin kuliah. Salah satu akomodasi pembelajaran yang saya bayangkan akan membantu Seto adalah menginstall apps di laptop supaya nanti langsung mentranslate ke bahasa Indonesia begitu. Jadi begitu siapapun yang bicara pakai bahasa Inggris, memang betul ditranslate gitu. Tetapi kan pace temponya kan cepat banget. Betul. Sehingga buat Seto untuk membaca di layar laptop pun itu kesulitan karena terlalu cepat. Akhirnya saya juga mikir ini gimana ya caranya. Akhirnya kita bersepakat ya udah pakai WA aja. Gitu. Jadi saya pakai laptop, pakai WA, Seto pakai WA, saya menyederhanakan. Jadi hal-hal yang inti-inti saya ketikkan di WA lalu dibaca oleh Seto. Nah, yang seperti itu yang diperlukan begitu ya. Penyesuaian-penyesuaian supaya kesempatannya tetap sama, tapi cara belajarnya yang beda seperti itu. Tapi akhirnya bisa ya? Bisa. Karena Seto hebat sih. Oke. Ada satu lagi teman-teman yang mau tanya? Oke, dengan Mbak? Oke, perkenalkan nama saya Audi, saya juga dari Fakultas Psikologi. Auli. Iya. Oke. Mau tanya ke siapa? Bu Elga. Ibu Elda. Oke. Jadi untuk Bu Elga saya ingin bertanya, kira-kira Ibu Elga punya pesan tersendiri nggak untuk orang tua di luar sana yang punya anak dengan intellectual disability? Terima kasih. Ya, Terima kasih. Pertanyaan ini pertanyaan sangat penting ya. Iya. Biasanya orang tua itu mengetahui jika anaknya memiliki disabilitas intelektual itu di usia masa kanak-kanak begitu. Jadi satu tentu saja masalah penerimaan ya itu nomor satu, itu penting sekali. Kedua seperti yang tadi sudah saya sebutkan kemampuan adaptif untuk bisa hidup mandiri itu sangat penting begitu. Jadi memandirikan anak sejak dini sampai dewasa gitu ya. Saya juga merasakan sendiri pentingnya hidup mandiri ya. Ya ketika tidak pergi bersama dengan orang tua ya, penting sekali. Lalu mencarikan kesempatan-kesempatan yang sama dengan anak-anak yang lain bersekolah dari TK sampai SMA sesuai dengan kebutuhannya gitu. Mungkin di sekolah inklusi, mungkin juga di sekolah vokasi, tiap anak berbeda ya, tapi intinya memberikan kesempatan yang samalah dengan anak-anak meskipun mereka memiliki disabilitas intelektual. Kalau bisa sampai perguruan tinggi juga ya. Nah, mungkin di Indonesia masih sangat minim kesempatannya. Ini juga salah satu upaya kita ya untuk sedikit memberikan wawasan bahwa sebenarnya kalau kita mau itu bisa banget ya memberikan kesempatan bagi mereka. Dan di Uni to Beyond ini setelah kuliah 2 tahun mereka masuk ke magang dulu. Ya, 6 bulan magang. Tempat yang sama? Magang di tempat yang diinginkan oleh mahasiswa. Ya, magang kerja 6 bulan, lalu kemudian bekerja. Nah, ketika bekerja didukung oleh institusi yang namanya job support. Jadi ada departemen lagi yang membantu mencarikan pekerjaan ya yang sesuai dengan minat. Ya, minat. Waktu itu kami lihat sendiri, kita lihat namanya John sedang menyiapkan kafe yang sangat besar gitu. Dan ini pekerjaan yang dimiliki oleh John ini dicarikan oleh job support sampai nggak cuma dicarikan ya, tapi apa waktu itu
ditemenin ya, ditemenin juga. sama mentornya gitu Mentornya. sampai dia mandiri baru dilepas. Oke. Nah, hal seperti itu yang menurutmu gimana sih? Oke juga sih. Oke. Dari tadi Bu Elga menyebut mandiri begitu. Kemandirian apa yang Seto rasakan perlu untuk dibantu dan dilatih terus-menerus begitu? Kalau menurutku sih, kalau masalah untuk pakai baju sih Udah udah bisa. Tapi kalau untuk ngerjain ya tugas atau yang mungkin istilahnya susah ya, susah untuk dimengerti gitu, kayaknya lebih dibantu untuk itu sampai ya mungkin sampai ke depannya gitu. Oke. Seto kalau di rumah apakah juga misalnya main pergi sendiri gitu? Berani atau berani. harus ditemani? Oh, berani. Oke. Waktu terakhir kemarin setelah pulang dari Sydney itu, kan Mami tuh bilang gini, Mami kan capek gitu kan, terus mau tidur gitu. Nanti kamu tak kukari ke berdua ya. Oke. Dikukari langsung berangkat sendiri. Langsung berangkat sendiri. Oke. Gak ditemenin. Oke. Untuk menuju ke tempat yang dituju misalnya berangkat itu juga bisa sendiri dengan Bisa. mengakses Gmaps tadi. Enggak. Kemarin sama Mami itu dipesenin go-kart. Oh, dipesenin go-kart. Oke. Terus kan kemarin kan ada acara di sekolah kan gitu. Terus habis itu Mami bilang, Mami capek terus nanti ada acara lain. Kamu boleh nggak apa namanya? Nanti Mami go-karin, nanti sampai sana nanti dikabar WA-WA-an gitu. Oke. Oke sih. Pokoknya santai aja sih. Santai aja. Kalau Seto boleh tahu nggak apa yang kan tadi sudah difasilitasi nih sekolah, sudah didampingi, kebetulan orang tua Seto juga sudah mengetahui Seto ini dari kecil sudah memahami kondisi yang dialami begitu. Sudah sampai ke Australia juga yang barangkali tidak semua atau belum semua orang memiliki kesempatan yang sama dengan Seto sampai ke Australia. Saya aja belum gitu ya. Nah, apa yang ke depan pengen diingin nih? Apa cita-cita ke depan dalam waktu dekat? Apa yang ingin Seto lakukan? Kalau menurut saya cita-cita ke depan itu orang-orang dengan disabilitas itu bisa mengikuti kuliah gitu mungkin di UGM atau di mana-mana yang mereka inginkan, terus nanti juga mereka nanti kerja di mereka yang inginkan setelah lulus gitu, Mas. Oke. Nah, kira-kira kalau mau ngambil jurusan, Seto mau ngambil jurusan apa ini? Nah, ini bingung. ada agak PR ini, Mas. Agak PR. Soalnya aku tuh pengen jurusannya komunikasi. Gitu. Komunikasi, oke. Terus kalau dari pengalaman sama keluarga gitu ya, itu aku kan nyaranin, biasanya aku yang nyaranin tempat-tempat gitu kan aku gitu, kan papi mami atau siapa. Jadi ideku gitu. Menurut Bu Elga gimana kalau masuknya ke pariwisata, Bu ya? Oke. Dia senang banget nyari tempat wisata, hotel. Dan Oh gitu. Oke. Dan obrolan kita masih menarik, tentu saja kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Opsi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Opsi Obrolan Psikologi. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Tadi Seto sudah mengatakan cita-citanya itu banyak sekali, jurusannya yang mau diambil juga masih PR, tapi inginnya komunikasi dan apa tadi juga sempat wisata ya, karena senang banget gitu untuk mengunjungi tempat-tempat wisata. Bu Elga, tadi nyambung dengan pertanyaan yang sudah diberikan oleh penanya begitu terkait dengan bagaimana orang tua, support system orang tua sejak kecil sehingga mereka memahami bahwa anaknya disabilitas intelektual barangkali sehingga penanganan lebih cepat ini juga tentu saja akan berhasil sehingga mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan begitu. Apakah
tanda-tanda yang bisa terlihat secara kasat mata dari kecil? Iya. Jadi karena apa ya, untuk bisa melihat apakah anak memiliki disabilitas intelektual atau tidak, biasanya itu setelah masuk sekolah. Karena mulai ada banyak tuntutan, ya kan, tuntutan apa misalnya memahami, membaca, menulis, matematika dan seperti itu baru mulai kelihatan seperti itu, dan bisa melakukan assessment secara profesional melalui biasanya tes intelijensi. Gitu. Tetapi mungkin sejak dini yang bisa dilihat adalah misalnya kemampuan anak menyerap lingkungannya, ya, apakah mereka cepat memahami sesuatu, ya, kadang-kadang kemampuan bicara juga mencerminkan itu, gitu kan, karena kemampuan kognitif kita kan kelihatannya ketika kita berbicara seperti itu. Jadi bisa sejak kecil diamati, gitu ya, tentang daya tangkap, kemudian kemampuan berbicara, kemandirian dalam melakukan banyak hal. Tapi biasanya baru bisa formal ditegakkan itu setelah mulai memasuki dunia sekolah, ya. Ya. Karena mulai ada banyak tuntutan. Banyak tuntutan. Ya. Banyak orang tua zaman sekarang itu kalau kita lihat perkembangan di media sosial itu mengamati salah satu putra-putri adalah speech delay. Apakah itu menjadi salah satu parameter? Tidak. Itu disabilitas yang berbeda. Ya, speech delay disebabkan karena misalnya ada banyak sih ya, karena masalah neurologis begitu ya, atau juga masalah gangguan dalam organ bicara misalnya seperti itu ya. Tetapi kalau intelektual memang ini fokusnya pada kemampuan kognitif. Dan seperti yang kita lihat, Seto kemampuan bicaranya sangat baik, kemampuan komunikasinya sangat baik. Jadi itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda, dan sekali lagi mereka sama saja seperti orang pada umumnya, begitu, hanya saja butuh pendampingan karena memiliki pemahaman yang berbeda, begitu ya, proses pemahaman yang harus butuh pendampingan. Ya, kalau speech delay mungkin lebih pada kebutuhan untuk terapi bicara, gitu ya. Sementara kalau disabilitas intelektual itu membutuhkan support untuk memahami hal-hal yang sifatnya abstrak atau kompleks seperti itu. Jadi ya betul, keduanya membutuhkan support, tapi jenis supportnya berbeda. Dan tadi teman-teman di Australia itu pertama kali ketemu teman-teman disabilitas intelektual. Pertama kali. Dari berbagai background begitu ya di Australia. Ada selain band ada yang diingat lagi nggak? Ellie. Terus yang si Aceh ya. Aceh, terus sebenarnya Aceh. Bruce. Dan terus siapa lagi? Siapa yo? Dia tuh kalau nginget nama kuat banget ingatannya, jauh lebih baik daripada saya. Dan ini bukan masalah ini ya, Bu, sekali lagi teman-teman dengan disabilitas intelektual bukan kesulitan menghafal, mereka memiliki hafalan yang bagus, tetapi memahaminya itu ya. Iya, masing-masing beda-beda ya, Mas. Beda-beda. Jadi bahkan di dalam kategori yang sama, disabilitas intelektual, kita punya level juga ya, apakah berat, sedang atau ringan gitu. Itu pun nanti juga sangat berbeda satu sama lain gitu ya. Jadi nggak bisa disamakan. Individual differences-nya sangat unik begitu. Ya. Ya, Ibu Elga, kira-kira tidak terasa obrolan kita sudah mendekati 60 menit. Kesimpulan apa atau pesan yang ingin disampaikan Bu Elga kepada kita semua di sini? Ya, menurut saya teman-teman dengan disabilitas intelektual mereka punya hak yang sama ya untuk mengakses pendidikan, termasuk sampai ke perguruan tinggi, karena biasanya kalau di Indonesia berhenti di SMA gitu ya. Semoga nanti ke depannya ada banyak kesempatan, pintu-pintu dibukakan buat teman-teman dengan disabilitas intelektual untuk mengenyam kehidupan perguruan tinggi. Nggak hanya pendidikannya, tapi kesempatan untuk berteman ya dengan teman-teman di kampus ya, rasanya kuliah kayak apa. Waktu itu saya sendiri bilang, pengen banget loh ngerasain rasanya kuliah. Bisa dibayangkan kalau nggak kuliah tuh
gimana rasanya, kan gitu. Sama ya, mereka juga pengen banget ngerasain punya temen kuliah, nugas, ya, seperti itu kayak gimana sih rasanya. Satu itu kemudian kesempatan untuk belajar hal-hal yang bersifat keterampilan supaya mereka juga bisa bekerja seperti kita semua pengen kerja, ya, pengen kerja nggak? Pengen kerja, pengen punya penghasilan, ya, pengen hidup mandiri, itu keinginan semua orang termasuk teman-teman dengan disabilitas intelektual. Dan kita bisa kok memberikan itu gitu ya. Yang penting kita mau ada caranya, bisa dipelajari gitu ya, sehingga semua orang bisa hidup sejahtera ya. Betul. Gitu. Kalau Seto ada yang disampaikan? Kalau menurut aku sih untuk teman-teman yang disabilitas intelektual ya, itu mungkin mereka kayak semangat aja gitu, terus mungkin terus berjuang gitu untuk hidupnya kita masing-masing, dan juga untuk mungkin kalau misalkan ada kesempatan kejar. Ada kesempatan kejar, dan alhamdulillah Seto sudah sampai sejauh ini, sampai ke Australia, mengenal teman-teman yang lain juga. Mudah-mudahan juga menjadi semangat bagi teman-teman yang lain. Mudah-mudahan juga tidak mematahkan semangat, dan untungnya tadi sempat saya tanya, saya pancing ini, teman-teman gimana? Wah, support sistem dari teman-teman bagus ya, teman-teman baik semua ya. Oke. Ya pemirsa, dengan berakhirnya obrolan tadi maka berakhir pula obrolan opsi di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat bagi Anda, utamanya Anda yang memiliki kerabat teman dengan disabilitas intelektual. Mudah-mudahan bisa merangkul, memahami keberadaan mereka karena mereka sama dengan kita semua dan memiliki kesempatan sebaik-baiknya. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Hendri Saputra. Terima kasih sekali lagi, terima kasih juga untuk Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Kita berjumpa kembali dari lain kesempatan. Sampai jumpa. Sinar menerangi jalanku, kau tunjukkan arah mana yang ini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Semuanya bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenyapkanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi dan bersinar lagi, aku akan menuju cita-cita yang pasti. Papa pararan, papa pararan, pararan. Oh, dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku, kau tunjukkan arah mana yang ini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu.